Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Semoga semua selalu dalam lindungan Tuhan. Selamat berjumpa kembali di program Satu Hati, Sapaan Tuhan Tiap Pagi, edisi Senin 26 Juni 2023. Sebelum kita beraktivitas, marilah sejenak kita merenungkan Sabda Tuhan. Namun sebelum itu, marilah kita mengawali renungan pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada pagi ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur dan rendah diri. Terima kasih atas rahmat-Mu yang melimpah dan kasih sayang-Mu yang tidak terbatas. Bapa Surgawi, dalam renungan pagi ini kami merenungkan tentang kuasa dan kebesaran-Mu yang terpancar dalam ciptaan-Mu. Kami mengagumi keindahan alam yang Kau buat, langit yang luas dan biru, matahari yang bersinar terang, dan segala kehidupan yang Kau hidupkan. Semua menggambarkan kemuliaan-Mu yang tak terhingga. Tuhan, kami juga merenungkan tentang hidup kami sendiri. Bantu kami untuk selalu mengingat betapa berharganya anugerah mengenai hidup ini ya Tuhan. Ajarkan kami untuk tidak terjebak dalam rutinitas hari-hari, tetapi untuk menghargai setiap momen yang Kau karuniakan kepada kami. Bapa yang penuh kasih, dalam renungan pagi ini kami juga memohon pengampunan-Mu atas segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Maafkan kami jika dalam kemegahan-Mu kami seringkali melupakan keberadaan-Mu. Bimbing kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu dan menjalani hidup yang membawa kemuliaan bagi-Mu. Kami juga memohon bagi seluruh umat-Mu, berikan mereka kekuatan untuk tetap teguh dalam iman dan setia kepada-Mu. Meski di tengah cobaan dan pencobaan, jadikan gereja-Mu sebagai terang dunia dan bukalah pintu hati siapa orang yang belum mengenal-Mu. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau mau mendengar doa kami. Kami bersyukur dan percaya bahwa Engkau akan menuntun kami dalam setiap langkah kami hari demi hari. Semua ini kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan pagi ini terambil dari kitab Amsal 16 ayat 16-17 yang akan dibacakan oleh Adik Vano. Mari silahkan Adik Vano untuk membacakannya. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Amsal 16 ayat 16-17. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih kepada Devano sudah membacakannya. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, subtema renungan pada pagi hari ini adalah kejujuran yang terambil dari Amsal 16 ayat 16-17. Yang pertama, kebijaksanaan lebih berharga daripada kekayaan. Ayat pertama, Amsal 16 ayat 16 menyatakan bahwa memperoleh hikmah lebih berharga daripada memperoleh emas, dan kepandaian lebih berharga daripada perak. Meskipun kekayaan material memiliki nilainya, kebijaksanaan dan pengetahuan yang benar jauh lebih berharga dalam hidup kita. Kebijaksanaan membantu kita dalam membuat keputusan yang bijaksana, mengelola sumber daya dengan baik, dan hidup yang lebih bermakna. Kemudian yang kedua, menghindari kejahatan dan menjaga jalannya. Ayat kedua, Amsal 16 ayat 17 menekankan pentingnya menghindari kejahatan dan hidup yang sesuai dengan jalan yang benar. Orang yang saleh adalah seseorang yang berusaha menjauhi perbuatan jahat dan hidupnya dalam ketaatan terhadap hukum Tuhan. Memelihara jalannya berarti berpegang teguh pada prinsip-prinsip moral dan mengikuti ajaran Tuhan. Hal ini tidak hanya memberikan kehidupan yang lebih bermakna, tetapi juga melindungi jiwa dari akibat buruk yang mungkin ditimbulkan oleh perbuatan jahat. Secara keseluruhan, renungan atas Amsal 16 ayat 16-17 menekankan pentingnya nilai-nilai spiritual dan moral yang
lebih berharga daripada kekayaan material. Kebijaksanaan dan kepandaian memiliki nilai yang lebih abadi daripada harta duniawi, dan hidup yang saleh dan menghindari kejahatan membawa keselamatan, kebaikan bagi jiwa seseorang. Bersikap jujur kepada orang lain merupakan hal yang penting, tetapi terlebih penting bersikap jujur kepada Tuhan dan diri sendiri. Jika kita bersikap jujur kepada Tuhan, niscaya kita akan bersikap jujur kepada diri kita sendiri dan orang lain. Sebaliknya, jika kita bersikap jujur kepada orang lain, tidak secara otomatis berarti kita bersikap jujur kepada Tuhan dan diri sendiri. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, sebelum kita menutup renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, saat ini kami berada di akhir renungan ini, dan kami bersyukur atas waktu yang Kau karuniakan kepada kami untuk merenungkan tentang kejujuran. Engkau adalah Allah yang penuh kebenaran. Engkau mengajarkan kami untuk hidup dalam kejujuran di hadapan dan sesama. Tuhan, dalam renungan ini kami sadar bahwa kadang-kadang kami cenderung tergoda untuk berpura-pura atau menyembunyikan kebenaran. Kadang-kadang kami tergoda untuk memanipulasi fakta atau menghindari tanggung jawab kami. Tetapi kami tahu bahwa Engkau menghargai kejujuran yang tulus dari hati kami. Bapa, tolonglah kami untuk menjadi umat-Mu yang jujur dalam segala hal. Bantu kami untuk menghadapi godaan, untuk berbohong, menyembunyikan kebenaran, atau berlaku curang. Berilah kami keberanian untuk berbicara dengan jujur, meski itu sulit atau berpotensi menyebabkan ketidaknyamanan. Tuhan, kami juga memohon pertolongan-Mu agar kami menjadi orang-orang yang jujur dalam berpikir, dalam perkataan, dalam perbuatan kami. Bantulah kami untuk menghindari gosip, fitnah, dan pencemaran nama baik orang lain. Ajarkanlah kami untuk berbicara dengan bijaksana dan membangun sesama dengan kata-kata yang jujur dan penuh kasih. Ya Tuhan, biarlah kejujuran menjadi nilai yang melekat dalam hidup kami, sehingga orang-orang di sekitar kami melihat dan merasakan cahaya-Mu dalam segala hal yang kami lakukan. Bantu kami menjadi teladan yang baik dalam dunia yang penuh dengan kebohongan dan penipuan. Dan pada akhirnya kami memohon agar Engkau memberkati setiap langkah kami menuju kejujuran. Berikan kami pemahaman yang dalam tentang nilai dan kebenaran-Mu serta kuasa untuk hidup sesuai kehendak-Mu. Biarlah kami hidup menjadi cermin dari kejujuran-Mu, dan jadikan kami sebagai saksi bagi dunia atas kebenaran-Mu. Ya Tuhan, kami menyerahkan doa ini kepadamu Tuhan, dengan keyakinan bahwa Engkau akan mendengarnya. Terima kasih ya Tuhan, kehadiran-Mu dalam renungan ini, dan berkati setiap aspek kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.